Sesungguhnya Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terus menuntun kami melewati segala musim keadaan dalam hidup kami. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas untuk kebaikan-Mu kepada kami. Tapi kami janji Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami jadi persembahan yang berkenan memuliakan Tuhan. Olehnya Tuhan kami bersedia untuk duduk diam, mendengarkan Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Sampaikanlah kerinduan hati-Mu, sampaikanlah keinginan-Mu Tuhan. Supaya kami mengerti bagaimana kami harus hidup menyenangkan hati-Mu. Pengurapan dari tempat maha tinggi kami mohonkan turunlah, mengurapi semua kami umat-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga firman itu boleh tertanam di hati kami untuk terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Urapi juga hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Tuhan tolong dia supaya apa yang disampaikannya, Yesus Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah, semua kami umat-Mu siap untuk mendengar. Demi gembala kami yang baik, Tuhan Yesus kekasih jiwa kami, juru selamat kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, saya kembali bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Gembala dan semua pelayan-pelayan yang boleh mengizinkan saya untuk kembali menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah raya gereja Tuhan di tempat ini. Selain kasih Tuhan, hari ini saya rindu bersama-sama untuk kita memahami satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang mengasihi Tuhan. Dan kita tentu kalau mengasihi Tuhan, kita pasti menaati firman-Nya. Tidak bisa tidak. Ini harus sejalan. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan tanpa kita mengerjakan kebenaran firman-Nya. Dan kita mengerjakan kebenaran firman-Nya karena kita mengasihi Dia. Sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan, saya ajak kita melihat Injil Yohanes pasal 8 ayat 31. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 berbunyi demikian. Maka katanya, kata Tuhan, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi ini segelintir orang-orang Yahudi yang percaya karena mengikut Tuhan, mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan. Lalu Tuhan berkata begini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saya ulangi, jikalau kamu tetap, perhatikan ada kata tetap di situ, yaitu di dalam firman-Ku, maka kita semua ini adalah murid-murid Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak bisa tidak kalau kita mau menjadi pengikut Tuhan yang memiliki kehidupan yang berdampak, kita harus menjadi pelaku firman dan firman itu menjadi bagian dalam hidup kita yang mendorong kita untuk melakukan setiap hari. Maka tidak bisa tidak juga saya katakan kita harus tetap. Kata tetap di sini adalah kita harus terus-menerus, ya, terus-menerus ada bersama dengan Tuhan, walking with God setiap hari. Bukan hanya pada saat-saat tertentu, bukan hanya pada situasi-situasi di mana kita merasa membutuhkan Tuhan, lalu kita datang kepadanya untuk memohon Dia berjalan bersama dengan kita. Kita harus berupaya untuk setiap keadaan apapun, yaitu menjadi pelaku firman. Saya mau katakan Bapak Ibu, ini bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab kalau firman itu tetap kita menjadi pelaku yang terus menerus, maka harus dimulai dari satu hal. Yang pertama adalah kita harus menjadikan Kristus Tuhan adalah pusat kehidupan kita.
Christ at the center. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, maka segala apapun yang kita lakukan, segala gerak irama hidup kita tertuju kepada Tuhan. Tetapi untuk menjadikan Tuhan pusat kehidupan kita, kita harus belajar untuk mematikan segala apapun yang menjadi keinginan kita, segala apapun yang menjadi hasrat kita untuk menjadikan apapun itu melebihi dari Tuhan. Kita harus ingat firman Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain. Allah lain itu bukan berbicara kepada Allah yang kita sembah di luar Yesus, bukan itu maksudnya. Allah lain adalah sesuatu yang kita tempatkan mulia di hati kita, entah pekerjaan kita, entah karir kita, entah keluarga kita, entah usaha pendidikan atau apapun yang menggeser posisi Tuhan di hati kita yang seharusnya Tuhan lebih mulia, maka itu adalah Allah lain. Dan untuk orang-orang yang seperti ini, yang menjadikan sesuatu apapun lebih daripada Tuhan, mereka tidak mungkin bisa menjadi pelaku firman itu. Dan mereka tidak mungkin bisa menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya. Saudara dikasihi Tuhan, kalau Kristus menjadi pusat kehidupan kita, tidak ada sesuatu yang kita cintai kecuali Tuhan. Kalau kita nyanyi lagu tadi betapa rasanya ya jiwa kita itu begitu terangkat. Merasa bahwa sungguh Tuhan aku ingin mengasihimu. Aku ingin memujimu. I will sing forever dan seterusnya. Tetapi ketika Anda keluar dari gedung ibadah ini, suasana hati seperti itu bisa hilang dengan tiba-tiba. Gak usah jauh-jauh deh. Nanti Anda turun aja, turun dari lift 2-3 lantai, lalu Anda pergi ke satu tempat, ya mungkin Anda bisa ngobrol dengan teman-teman, nongkrong begitu. Anda kehilangan suasana itu. Maka bagaimana supaya Kristus menjadi pusat kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar memaksa diri kita. Ini saya kasih kata memaksa ini mungkin asing terdengar. Kok maksa sih Pak? Tuhan tuh gak pernah maksa. Iya, Tuhan yang gak maksa, tapi kita yang harus paksa diri kita. Kita punya kehendak bebas, kita punya free will yang Tuhan hargai itu. Tuhan katakan, aku akan menjadi Allah bagimu kalau engkau menjadi umatku yang baik. Oke, itu sebuah covenant, perjanjian. Tetapi Allah tidak paksa, ini udah perjanjian, ayo. Tuhan tarik paksa kita gak mungkin. Tetapi kita yang harus paksa diri kita untuk cinta Tuhan. Awalnya memang paksaan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Namanya terpaksa. Terpaksa itu kan pasti, oke lah. Tapi ada sesuatu yang ngedumel yang membuat kita gak nyaman. Tetapi yang kita paksa itu terus menerus akan menjadi kebiasaan. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka itu menjadi sesuatu yang oke, kita bisa nikmati. Kita ini sudah dikondisikan, kita ini sudah terlanjur menjadikan dunia ini sesuatu yang memesona hidup kita, membuat kita begitu terkagum. Dan kita dikondisikan selama sekian tahun dan kita membiarkan diri kita diwarnai olehnya. Maka ketika kita memindahkan hati kita kepada Tuhan, wah itu sesuatu perjuangan yang luar biasa. Tentu ya kita harus meminta pertolongan Roh Kudus. Karena kita gak bisa jalan sendiri, kita paksa diri kita pun kalau kita gak mendapatkan pertolongan Roh Kudus, itu susah sekali. Namun harus ada kerinduan dari kita, Tuhan tolong aku supaya aku mencintai Engkau, supaya aku mentaati firman-Mu. Dan ketika itu menjadi sebuah kerinduan kita, maka melangkahlah dengan satu keyakinan bahwa aku harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Itu yang saya katakan memaksa tadi. Kalau kita sudah terbiasa terus-menerus akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Saudara, hidup kita ini haruslah
sungguh-sungguh tertanam kepada firman-Nya. Supaya hidup kita ini boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Seperti yang saya katakan tadi pagi, saya sempat dalam hati saya sedih juga ya melihat perdebatan banyak hamba Tuhan di media sosial. Memaki, mencaci, bahkan menggunakan kata-kata yang kotor. Dalam hati saya begini ya, kenapa ya kok hamba Tuhan gak bisa mengalah gitu ya. Kan kita kan pada akhirnya harus bisa menerima orang memperlakukan kita dengan tidak baik. Bukan berarti kita pasrah, tetapi kita tidak perlu melawan gitu. Karena memang firman Tuhan ajarin kita begitu loh. Ditampar pipi kiri, gitu. Waduh, sakitnya minta ampun ini. Kalau kedagingan kita kan rasanya kan ditampar kita pengen tonjok. Kalau kau tampar pipi kiriku, ku tonjok pipi kananmu supaya rontok gigimu bila perlu. Itu kepuasan kita loh. Tapi firman Tuhan ajarin jangan dilawan. Kita harus sabar. Makanya kalau baik menurut dunia ini gampang loh Bapak Ibu, gampang sekali. Anda tidak usil dengan orang lain, Anda tidak mengambil hak-hak orang lain, Anda nggak ganggu orang lain, Anda dianggap baik loh. Tapi firman Tuhan ajar kita supaya kita bisa mengampuni. Kalau kita ditampar pipi kiri, maka kita harus membiarkan diri kita ini atau mampu untuk mengampuni mereka. Itu gak gampang Bapak Ibu. Itu butuh sebuah perjuangan untuk kita bisa dengan sungguh-sungguh dimampukan oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau katakan mari kita tertanam kepada firman-Nya. Saya jujur sebagai hamba Tuhan, saya juga merasa, aduh Tuhan, ini mungkin gak sih ya bisa ya hati ini tertambat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga hidupku ini berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, goal kita sebagai orang-orang percaya kan berkenan ya. Tapi Anda ngerti gak sih arti berkenan? Berkenan artinya seluruh hidup kita ini sudah ada dalam kendali Tuhan. Bukan berarti kita gak punya keinginan kita pun mempermuliakan Tuhan. Jadi seluruh gerak irama hidup kita ini sudah dikendalikan oleh Tuhan loh. Itu berkenan. Kita ngomong berkenan terus, tersinggung sedikit, apa? Wah, galaknya minta ampun. Baru dicaci maki sedikit aja udah, apa kau? Ini dadaku, mana dadamu? Main. Mana bisa kita berkenan, jauh sekali dari kata itu. Maka pelan-pelan paksalah dirimu untuk sabar. Pelan-pelan paksalah dirimu untuk lebih tenang. Tuhan tolong kita, pasti Tuhan tolong kita. Saya nggak tahu ya apakah usia saya semakin tua, tapi saya berjuang untuk mengerjakan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda mau growing, Anda nggak bisa menolak suffering. Kalau Anda mau bertumbuh, Anda nggak bisa keluar atau meminta supaya Tuhan jangan bawa aku pada situasi di mana aku tertekan. Nggak bisa Bapak Ibu, itu harus sejalan. Maka orang-orang yang seperti ini akan memperagakan tentang Kristus. Yang kedua, kalau kita mau mencintai firman-Nya, maka kita harus berubah. Pertama, pembaharuan akal budi. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan demikian, saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi yang pertama dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, tubuh kita ini bergerak, tubuh kita ini melakukan, itu hasil dari perintah apa yang kita di pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita berkata yes, tubuh ini merespon yes. Kalau pikiran kita berkata no, tidak, maka respon tubuh kita ini tidak. Jadi di pikiran inilah medan peperangan antara ya atau tidak. Maka Bapak Ibu, apa yang ada dalam pikiran kita?
Kalau pikiran kita dipenuhi dengan firman, kalau pikiran kita itu dipenuhi dengan kebenaran firman Allah, maka itulah yang akan memerintahkan seluruh gerak tubuh kita ini melakukannya. Nah, persoalannya kita ini kan selalu membiarkan pikiran kita ini dimasuki oleh sampah-sampah yang menurut saya hampir tidak berguna. Informasi itu baik, tetapi begitu Anda buka mata, Anda pegang HP, itu ribuan informasi, berita ini itu yang kadang-kala gak penting loh itu loh. Gak penting. Anda hanya membutuhkan sebenarnya firman Allah. Kalau firman Allah itu memenuhi pikiranmu, maka Anda gak akan mikirkan apa-apa tentang hidup ini kecuali satu, kerinduan untuk menyukakan hati Tuhan. Itu Bapak Ibu, gini ya, hidup ini unpredictable loh. Serius loh. Kita tuh gak tahu loh dengan 5 menit, 10 menit, 15 menit ke depan dengan hidup kita. Gak ada yang tahu. Saya baru dapat kabar seorang ibu ya. Wah, itu secara keuangannya dia orang yang hebat lah, orang yang sangat-sangat mampu. Hidupnya itu tertata baik gitu. Makan makanannya juga gak makan daging gitu. Jadi bisa dibilang seharusnya dia sehat. Tapi tiba-tiba dia divonis terkena kanker stadium 4. Bingung ya. Kok bisa begitu? Ya begitulah hidup. Kita mau ngapain dengan hidup ini? Ya. Durasi Alkitab juga cuma bilang kita 70 sampai 80 tahun. Jadi jangan lama-lama hidup di dunia ini. Enggak makin baik. Percayalah, gak ada orang semakin tua itu semakin kuat, semakin tua semakin gagah, gak ada. Semakin tua semakin ngerepotin orang lain. Karena jalannya udah susah, makannya udah susah, semuanya serba susah. Lama-kelamaan, kalau dulu kita lahir, kita dibantu babysitter, sekarang jadi kita dibantu opung sitter. Susah hidupnya. Mau 100 tahun itu mau opo Bapak Ibu. Saya tuh kadang-kadang bingung lihat manusia ini. Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Untung yang itu buat Bapak aja, saya nggak usah. Nggak mau mati. Anda tahu nggak kalau orang nggak mau mati itu kenapa? Ada 2 alasannya. Satu, dia sudah terikat dengan dunia. Yang kedua, karena dia nggak tahu kepastian tentang hari kekal. Coba kalau Anda tahu, memang Alkitab nggak memberikan informasi banyak tentang surga. Cuman ada di sana tidak ada ratap tangis dan kertak gigi, tidak ada persoalan, tidak ada kesusahan. Artinya di sana itu tempat di mana kita tidak mengalami apapun di dunia ini yang susah. Di sana begitu indah. Kok kita nggak rindu ke sana sih ya? Saya itu heran loh, bener deh. Coba Anda pergi, katakanlah Anda pernah kemana, ke negara mana. Ada satu tempat yang membuat Anda tercengang. Wow, fantastic, amazing, bombastic, tak apapun sebutannya. Membuat Anda kagum. Itu gak ada apa-apanya loh dengan surga loh. Makanya waktu Tuhan kemarin kan kita rayakan naik ke surga. Sebelum dia naik dia bilang begini. Satu amanat agung yang harus dilakukan semua orang percaya. Bukan hanya penginjil, guru agama, para gembala pendeta. Tetapi semua orang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tugas kita loh Bapak Ibu loh. Tapi bagaimana Pak Pendeta kita bisa memberitakan Injil. Memberitakan tentang Kristus kepada orang yang sudah memiliki kepercayaan. Diam saja. Peragakanlah tentang hidup Kristus. Yesus pernah hidup di dunia 3,5 tahun dalam pelayanannya. Itu saja yang kita contoh. Apa itu? Tergerak hati Tuhan oleh belas kasihan. Dia tolong orang lain. Dia penuh dengan kesabaran. Dia penuh dengan cinta kasih. Itulah hidup yang harus kita peragakan. Saya percaya orang-orang yang mencintai firman-Nya, dia pasti akan memperagakan tentang itu. Makanya orang Kristen tuh gak boleh pelit. Orang pelit itu masuk neraka paling jahanam. Saya pastikan itu. Kalau nanti saya pulang ke rumah Tuhan, saya jumpa di sana ada orang pelit yang saya kenal. Saya pasti komplain panggil malaikat, Kat ini salah orang ini Kat.
Kenapa ini orang pelit yang saya kenal nih? Oh oke. Tendang mampu. Oh. Sebab orang seperti ini bisa merusak tatanan surga loh. Orang seperti ini bisa merusak keharmonisan surga. Maka kita harus punya belas kasih yang gampang tergerak oleh karena kasih kita. Wah kalau itu saja kita peragakan dalam hidup kita setiap hari, saya percaya orang lain akan mencari Tuhan. Orang lain akan merindukan Tuhan karena mereka melihat ada sosok yang memperagakan tentang kehidupan yang dicari semua orang. Anda bisa bayangkanlah kalau seorang Mahatma Gandhi waktu itu bisa menerima Kristus. Betapa dampaknya luar biasa untuk para pengikutnya menjadi murid-murid Kristus. Tapi dia nggak lihat ada orang Kristen yang bicara tentang kasih kok nggak ada kasih. Makanya kemarin waktu saya baca di satu artikel, ada hamba Tuhan bilang begini, sebenarnya orang Kristen itu ya cuman sepertiga saja yang serius untuk mentaati firman-Nya. Sepertiga itu dikit loh Bapak Ibu. Dia bilang gini, lebih dari itu semuanya hanya kemunafikan. Saya kaget sekali. Kalau seperti itu kekristenan, maka saya percaya bukan tidak mungkin 30 tahun ke depan kekristenan tidak punya impact. Kekristenan tidak punya dampak. Orang hanya mengaku sebagai orang Kristen tapi dia tidak kenal siapa Kristus. Dia tidak mengerti apa itu kebenaran firman. Maka mulai sekarang Bapak Ibu mari kita belajar mentaatinya dengan sungguh-sungguh. Sebab inilah yang harus menjadi pemahaman kita, hidup di dunia ini menentukan hari kekal kita. Kalau kita hidup dengan sembarangan, masa sih orang-orang seperti ini layak untuk bertemu dengan Tuhan? Ya, kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan, katakan amin. Tapi keselamatan itu butuh tanggung jawab Bapak Ibu. Kita semua sudah diselamatkan. Keselamatan itu bukan karena kerja keras upaya kita, itu karena anugerah. Yes, tetapi setelah kita diselamatkan ada tanggung jawab kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Melakukan kebenaran firman-Nya. Sampai ketika saatnya selesai, Tuhan berkata, Anda rindu gak sih kalau dia nanti ngomong begini sama kita, aku mengenal engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam keabadian bersama dengan Tuhan. Aduh, Pak Bu boleh ya saya ngomong yang mengakhiri khotbah saya ini ya, sekalipun kata-kata saya ini terlalu keras. Bagusan kita jadi anjing, jadi babi, jadi monyet. Karena anjing, babi dan monyet tidak bertanggung jawab atas hidupnya. Kita harus bertanggung jawab loh Bapak Ibu. Kalau seandainya nanti kita berjumpa dengan Tuhan, Dia sang Khalik pemilik hidup kita tidak menjumpai kita setia. Dia berkata, "Enyahlah engkau pembuat kejahatan, habis kita." Dengar Bapak Ibu, jadi monyet, anjing dan babi lebih baik. Maafkan saya kalau harus dengan keras berkata begitu. Sebab kita harus belajar untuk mencintai Tuhan. Kita harus dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Supaya pada akhirnya kita dikenal oleh Tuhan. Ingat, Tuhan berkata, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Itu satu kesempatan di mana kita memperagakan kehidupan di dalam Kristus yang akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Kita siap untuk itu? Susah ya, tapi marilah kita berjuang Bapak Ibu. Supaya kita dikenal oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya.